Selama berabad-abad, manusia mengenal berbagai legenda tentang monster laut, seperti kraken, raksasa bertentakel yang dipercaya mampu menenggelamkan kapal, atau naga laut yang konon muncul dari kedalaman samudra yang gelap. Banyak orang menganggap semua kisah itu hanyalah mitos dan cerita para pelaut. Namun ketika manusia mulai menjelajahi laut dalam, kenyataannya justru jauh lebih mengejutkan. Beberapa legenda tersebut ternyata terinspirasi oleh makhluk yang benar-benar ada. Bahkan para ilmuwan juga menemukan banyak penghuni laut lain yang bentuk dan kemampuannya jauh lebih aneh daripada cerita legenda manapun. Dalam video ini, kita akan menyelami kedalaman samudra untuk mengenal 20 makhluk laut dalam paling aneh, paling mengerikan, dan paling misterius yang pernah ditemukan manusia. Bayangkan sedang berada di kedalaman laut yang gelap gulita. Di tempat yang hampir tidak pernah tersentuh cahaya matahari, muncul seekor hiu dengan moncong panjang dan wajah yang terlihat seperti makhluk dari film fiksi ilmiah. Inilah Goblin Shark, salah satu hiu paling aneh yang pernah ditemukan manusia. Goblin Shark dapat tumbuh hingga lebih dari 4 meter dengan berat mencapai sekitar 200 kg. Itu berarti panjang tubuhnya hampir setara dengan sebuah mobil keluarga. Hiu ini biasanya hidup pada kedalaman antara 200 hingga 1300 meter di bawah permukaan laut, jauh dari jangkauan cahaya matahari. Di kedalaman seperti ini, kondisi lingkungan sangat berbeda dengan laut yang biasa kita lihat. Cahaya hampir tidak ada, suhu air sangat dingin, dan tekanan air jauh lebih besar. Untuk bertahan hidup di lingkungan seperti itu, Goblin Shark mengembangkan beberapa kemampuan yang sangat unik. Hal pertama yang paling mencolok adalah moncongnya yang panjang. Jika diperhatikan lebih dekat, moncong tersebut bukan sekadar hiasan. Bagian ini dipenuhi oleh ribuan sensor khusus yang mampu mendeteksi medan listrik yang dihasilkan oleh makhluk hidup di sekitarnya. Kemampuan tersebut sangat berguna di habitat yang hampir sepenuhnya gelap. Namun kemampuan paling terkenal dari Goblin Shark terletak pada rahangnya. Tidak seperti kebanyakan hiu lainnya, rahang Goblin Shark dapat melesat keluar dari mulutnya saat menyerang. Ketika mangsa berada cukup dekat, ligamen dan otot khusus di dalam kepalanya akan bekerja seperti pegas yang dilepaskan secara tiba-tiba. Dalam sepersekian detik, rahangnya terdorong ke depan untuk menangkap mangsa sebelum sempat melarikan diri. Gerakan ini terlihat begitu tidak biasa, sehingga banyak orang membandingkannya dengan makhluk alien dalam film fiksi ilmiah. Makanan utama Goblin Shark terdiri dari ikan laut dalam, cumi-cumi, serta berbagai jenis krustasea yang hidup di dasar laut. Meskipun penampilannya terlihat menyeramkan, hiu ini sebenarnya jarang sekali berinteraksi dengan manusia. Sebagian besar hidupnya dihabiskan jauh di bawah permukaan laut, di wilayah yang sangat sulit dijangkau. Karena bentuk tubuhnya yang masih mempertahankan banyak karakteristik kuno, Goblin Shark sering dijuluki sebagai fosil hidup. Garis keturunannya telah bertahan selama puluhan juta tahun dan berhasil melewati berbagai perubahan yang terjadi di lautan. Penampilannya mungkin terlihat aneh dan menakutkan, namun bagi Goblin Shark, setiap bagian tubuhnya merupakan hasil adaptasi yang sempurna untuk bertahan hidup di dunia yang gelap, dingin, dan penuh tekanan di dasar laut. Di tengah kegelapan laut yang nyaris tak pernah tersentuh cahaya matahari, terlihat sebuah cahaya kecil yang bergerak perlahan. Bagi hewan-hewan kecil di sekitarnya, cahaya itu tampak seperti makanan yang mudah didapat. Namun mereka tidak menyadari bahwa cahaya tersebut hanyalah jebakan mematikan milik salah satu predator paling unik di lautan. Makhluk itu dikenal dengan nama anglerfish. Bentuk tubuh anglerfish memang tidak sebesar hiu atau cumi-cumi raksasa. Sebagian besar betina hanya memiliki panjang sekitar 20 cm dengan berat kurang dari 1 kg atau kira-kira sebesar sebuah penggaris sekolah. Meski begitu, beberapa spesies dapat tumbuh jauh lebih besar. Anglerfish hidup di kedalaman sekitar 200 hingga lebih dari 2000 meter di bawah permukaan laut. Di tempat ini, cahaya matahari hampir tidak pernah mencapai dasar laut. Suhu air sangat dingin dan tekanan air jauh lebih besar dibandingkan di permukaan. Di lingkungan yang sangat gelap seperti ini, menemukan makanan bukanlah hal yang mudah. Karena itulah, anglerfish mengembangkan salah satu teknik berburu paling unik di dunia hewan. Di bagian atas kepalanya terdapat sebuah tangkai yang memiliki organ bercahaya di ujungnya.
Organ tersebut menghasilkan cahaya berkat bakteri bioluminesensi yang hidup bersimbiosis di dalamnya. Cahaya itu kemudian digerakkan perlahan seperti seekor hewan kecil yang sedang berenang sehingga mampu menarik perhatian mangsa di sekitarnya. Saat ikan kecil, udang, atau cumi-cumi mendekat karena penasaran, anglerfish tidak perlu mengejarnya. Dalam sepersekian detik, ia akan membuka mulutnya yang sangat besar dan menciptakan hisapan kuat yang langsung menarik mangsa masuk ke dalam. Giginya yang panjang dan tajam mengarah ke bagian dalam, sehingga mangsa yang sudah tertangkap hampir mustahil untuk meloloskan diri. Cara berburu seperti ini sangat efektif di laut dalam yang miskin makanan. Selain memiliki mulut yang besar, anglerfish juga mempunyai perut yang sangat elastis. Ia mampu menelan mangsa yang ukurannya hampir sama, bahkan terkadang lebih besar daripada tubuhnya sendiri. Kemampuan ini menjadi keuntungan besar karena kesempatan mendapatkan makanan di laut dalam sangatlah jarang. Sekali berhasil menangkap mangsa besar, anglerfish dapat bertahan hidup cukup lama sebelum kembali berburu. Fakta menarik lainnya adalah perbedaan ukuran antara jantan dan betina yang sangat ekstrim. Betina dapat berukuran puluhan kali lebih besar daripada pejantan. Pada beberapa spesies, pejantan bahkan hanya memiliki panjang beberapa sentimeter. Perbedaan ukuran yang sangat jauh ini merupakan salah satu yang paling unik di antara ikan laut dalam. Cara berkembang biaknya bahkan lebih aneh lagi. Ketika berhasil menemukan seekor betina, pejantan akan menggigit tubuh pasangannya dan tetap menempel di sana. Lama-kelamaan, jaringan tubuh keduanya akan menyatu hingga sistem peredaran darah mereka saling terhubung. Seiring waktu, tubuh pejantan akan kehilangan sebagian besar organ tubuhnya dan hanya menyisakan organ reproduksi yang berfungsi menghasilkan sperma. Dengan cara ini, betina selalu memiliki pasangan ketika musim berkembang biak tiba. Bahkan pada beberapa spesies, satu betina dapat membawa beberapa pejantan yang menempel di tubuhnya secara bersamaan. Para ilmuwan telah menemukan lebih dari 200 spesies anglerfish yang tersebar di berbagai lautan di dunia. Tidak semuanya hidup di kedalaman ekstrem, tetapi spesies laut dalam memiliki penampilan yang paling menyeramkan. Warna tubuhnya yang gelap membantu menyamarkan diri di tengah kegelapan, sementara cahaya di atas kepalanya menjadi senjata yang sangat efektif untuk memancing mangsa. Adaptasi inilah yang membuat anglerfish mampu bertahan hidup di salah satu lingkungan paling keras di bumi. Bagi manusia, anglerfish mungkin terlihat seperti monster dari dunia lain. Namun setiap bagian tubuhnya memiliki fungsi yang sangat penting untuk bertahan hidup. Mulai dari organ bercahaya di kepalanya, mulut yang sangat besar, perut yang elastis, hingga cara berkembang biaknya yang tidak biasa. Semuanya merupakan hasil evolusi selama jutaan tahun di kedalaman laut yang gelap dan penuh tekanan. Jika anglerfish menggunakan cahaya untuk menjebak mangsanya, penghuni laut berikutnya memiliki cara hidup yang sangat berbeda. Ia bukan pemburu yang aktif mengejar mangsa, melainkan pemulung raksasa yang bertugas membersihkan dasar lautan dari bangkai hewan yang tenggelam. Jika anglerfish menggunakan cahaya untuk menjebak mangsanya, penghuni laut berikutnya memilih cara hidup yang sangat berbeda. Ia bukan pemburu yang aktif mengejar mangsa, melainkan pemulung raksasa yang diam-diam membersihkan dasar lautan dari sisa-sisa kehidupan. Makhluk unik itu dikenal dengan nama giant isopod. Dia merupakan salah satu penghuni laut dalam yang paling aneh, sekaligus paling menarik untuk dipelajari. Hewan ini masih memiliki hubungan kekerabatan dengan kutu kayu yang sering ditemukan di bawah batu atau kayu lapuk di daratan. Dari bentuknya saja sudah terlihat sangat mirip. Bedanya, jika kutu kayu darat hanya berukuran beberapa sentimeter, sedangkan giant isopod dapat tumbuh hingga sekitar 50 cm dengan berat lebih dari 1,5 kg. Ukurannya hampir sebesar seekor kucing rumahan atau bantal kecil yang biasa digunakan untuk tidur. Giant isopod hidup di kedalaman sekitar 170 hingga lebih dari 2000 meter di bawah permukaan laut. Sebagian besar ditemukan di Samudra Atlantik, Samudra Pasifik, dan Samudra Hindia. Di kedalaman tersebut, cahaya matahari hampir tidak mampu menembus air. Suhu laut sangat dingin, dan tekanan air mencapai ratusan kali lebih besar dibandingkan tekanan udara di permukaan. Meskipun kondisi itu tampak mustahil untuk dihuni, giant isopod justru berkembang dengan sangat baik di lingkungan ekstrim tersebut.
Tubuh giant isopod dilindungi oleh cangkang keras yang tersusun atas beberapa segmen seperti baju zirah. Cangkang ini berfungsi melindungi tubuhnya dari tekanan tinggi dan serangan predator. Di bagian depan terdapat 2 pasang antena yang sangat sensitif untuk mendeteksi bau makanan di dasar laut. Sementara itu, kakinya yang berjumlah 7 pasang membantunya berjalan perlahan di dasar samudra sambil mencari apa saja yang bisa dimakan. Tidak seperti hiu atau ikan predator lainnya, giant isopod tidak menghabiskan energinya untuk berburu. Hewan ini lebih sering berperan sebagai pemulung yang memakan bangkai ikan, paus, cumi-cumi, dan berbagai hewan laut lain yang tenggelam ke dasar lautan. Ketika menemukan sumber makanan yang besar, giant isopod dapat berkumpul bersama individu lainnya dan menghabiskan bangkai tersebut sedikit demi sedikit, hingga hanya tersisa tulangnya saja. Peran ini sangat penting karena membantu mendaur ulang materi organik di dasar laut. Karena makanan di laut dalam sangat sulit ditemukan, giant isopod memiliki kemampuan luar biasa. Dia dapat bertahan tanpa makan dalam waktu yang sangat lama. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa hewan ini mampu berpuasa selama berbulan-bulan, bahkan lebih dari 4 tahun dalam kondisi tertentu. Kemampuan tersebut dimungkinkan karena metabolisme tubuhnya berjalan sangat lambat, sehingga kebutuhan energinya jauh lebih kecil dibandingkan hewan pada umumnya. Fakta unik lainnya adalah bentuk tubuh giant isopod yang hampir tidak berubah selama jutaan tahun. Para ilmuwan menganggap hewan ini sebagai contoh gigantisme laut dalam, yaitu fenomena ketika beberapa hewan yang hidup di kedalaman ekstrem berkembang menjadi jauh lebih besar dibandingkan kerabatnya yang hidup di perairan dangkal atau di daratan. Hingga kini penyebab pasti fenomena tersebut masih terus diteliti dan menjadi salah satu misteri menarik dalam dunia biologi laut. Bagi banyak orang, giant isopod mungkin terlihat seperti monster purba yang muncul dari dunia lain. Namun di balik tubuh aneh karena menyerupai kutu kayu monster, sebenarnya hewan ini memegang peran penting sebagai pembersih alami dasar lautan. Tanpa keberadaan pemulung seperti giant isopod, bangkai hewan laut akan menumpuk dan mengganggu keseimbangan ekosistem di kedalaman samudra. Jika giant isopod menarik perhatian karena ukuran tubuhnya yang luar biasa besar di jenisnya, penghuni laut berikutnya justru membuat para ilmuwan tercengang karena bagian kepalanya yang transparan. Di balik lapisan bening tersebut tersembunyi sepasang mata unik yang mampu melihat mangsa dari arah yang sulit dipercaya. Jika giant isopod dikenal sebagai pemulung raksasa di dasar lautan, makhluk berikutnya justru memiliki salah satu bentuk kepala paling aneh yang pernah ditemukan manusia. Sekilas tubuhnya terlihat seperti ikan kecil biasa. Namun ketika para ilmuwan melihatnya lebih dekat, mereka menemukan sesuatu yang hampir sulit dipercaya. Bagian atas kepalanya ternyata bening dan transparan, sehingga organ di dalamnya dapat terlihat dari luar. Makhluk unik ini dikenal dengan nama barrel-eye fish. Barrel-eye fish merupakan ikan laut dalam yang hidup pada kedalaman sekitar 600 hingga 800 meter di bawah permukaan laut. Di wilayah ini, cahaya matahari hanya tersisa sangat sedikit dan suasana sekeliling dipenuhi kegelapan. Panjang tubuhnya hanya sekitar 15 cm atau kira-kira sebesar telapak tangan orang dewasa. Ukurannya memang kecil, tetapi penampilan dan kemampuan yang dimilikinya membuat ikan ini menjadi salah satu penghuni laut dalam paling unik di dunia. Hal yang paling mencolok dari barrel-eye fish adalah kepalanya yang transparan. Lapisan bening tersebut berisi cairan pelindung yang membungkus bagian atas kepala dan melindungi mata besarnya dari sengatan tentakel ubur-ubur maupun organisme laut lainnya. Selama bertahun-tahun, para ilmuwan mengira kedua bulatan hijau di dalam kepalanya adalah matanya. Namun ternyata mata sebenarnya berbentuk tabung dan berada di dalam kepala transparan tersebut. Mata berbentuk tabung itu merupakan salah satu adaptasi paling luar biasa di laut dalam. Awalnya, para peneliti mengira mata barrel-eye fish hanya mampu melihat ke arah atas untuk mencari siluet mangsa yang berenang di lapisan air di atasnya. Namun penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa kedua matanya dapat berputar ke arah depan. Kemampuan ini memungkinkan barrel-eye fish mengamati mangsa sekaligus memperkirakan jarak sebelum melakukan serangan. Makanan utama barrel-eye fish terdiri dari hewan-hewan kecil seperti plankton, krustasea, dan ubur-ubur kecil yang melayang di perairan dalam. Ikan ini berenang dengan sangat pelan sambil terus mengamati bayangan di atasnya. Ketika menemukan mangsa yang sesuai, ia akan bergerak perlahan dan menangkapnya dengan gerakan yang sangat cepat.
Para ilmuwan menduga barrel fish punya profesi sampingan sebagai pencuri makanan. Ia sering mengintai di bawah tentakel siphonophore, hewan laut yang masih berkerabat dengan ubur-ubur. Saat ada hewan kecil yang berhasil tertangkap, barrel fish tinggal menyambar makanannya begitu saja. Dan yang keren adalah, ia diduga kebal terhadap sengatan siphonophore. Jadi aksinya seolah dilakukan dengan santai tanpa rasa takut. Karena hidup di habitat yang sangat sulit dijangkau manusia, barrel fish baru berhasil diamati dalam kondisi hidup menggunakan kendaraan bawah laut modern. Selama bertahun-tahun, spesimen yang ditemukan di permukaan selalu mengalami kerusakan akibat perubahan tekanan, sehingga bentuk kepalanya yang transparan tidak terlihat. Baru setelah teknologi eksplorasi berkembang, dunia akhirnya mengetahui penampilan asli ikan yang selama ini menjadi misteri tersebut. Meskipun terlihat rapuh, barrel fish merupakan contoh luar biasa bagaimana evolusi mampu menghasilkan solusi yang sangat unik untuk bertahan hidup. Kepala transparan, mata yang dapat berputar, serta cara berburunya yang tenang menjadikan ikan kecil ini salah satu makhluk paling aneh yang pernah ditemukan di kedalaman samudra. Jika barrel fish mengandalkan penglihatan luar biasanya untuk bertahan hidup di tengah kegelapan laut, penghuni berikutnya justru memiliki penampilan yang menyeramkan, meski sebenarnya bukan pemburu ganas seperti namanya. Makhluk itu diselimuti selaput hitam menyerupai jubah dan sering dijuluki sebagai cumi vampir dari dasar lautan. Hewan berikutnya adalah vampire squid. Jika barrel fish memiliki kepala transparan yang membuat para ilmuwan tercengang, penghuni laut dalam ini tidak kalah aneh. Namanya mungkin terdengar menyeramkan dan membuat banyak orang membayangkan seekor cumi-cumi pengisap darah. Namun sebenarnya makhluk ini justru memiliki kehidupan yang jauh berbeda dari namanya. Inilah vampire squid, salah satu hewan laut dalam paling misterius yang pernah ditemukan manusia. Vampire squid hidup di kedalaman sekitar 600 hingga 900 meter di bawah permukaan laut. Wilayah ini dikenal sebagai zona minimum oksigen karena kandungan oksigennya sangat rendah dibandingkan lapisan laut lainnya. Sebagian besar hewan sulit bertahan hidup di lingkungan seperti ini. Tetapi, vampire squid justru mampu berkembang dengan baik berkat berbagai adaptasi yang dimilikinya. Ukuran tubuhnya relatif kecil dengan panjang sekitar 30 cm jika dihitung bersama lengannya. Tubuhnya berwarna merah tua hingga hitam pekat, sementara kedua matanya tampak sangat besar dibandingkan ukuran tubuhnya. Mata tersebut membantunya memanfaatkan cahaya yang sangat minim di laut dalam untuk mendeteksi lingkungan di sekitarnya. Meskipun namanya mengandung kata vampir atau vampir, hewan ini sama sekali tidak meminum darah. Nama tersebut diberikan karena warna tubuhnya yang gelap dan selaput tipis di antara 8 lengannya yang menyerupai jubah. Saat merasa terancam, vampire squid akan membalikkan selaput tersebut hingga menutupi sebagian tubuhnya. Bentuk itu membuatnya tampak seperti sosok berjubah yang menyeramkan, sehingga menginspirasi nama yang digunakan hingga sekarang. Fakta unik lainnya adalah kemampuan vampire squid menghasilkan cahaya bioluminesensi. Di sepanjang tubuh dan lengannya, terdapat organ kecil yang mampu memancarkan cahaya biru kehijauan. Cahaya tersebut dapat menyala selama beberapa menit untuk mengacaukan perhatian predator yang mengejarnya. Selain itu, ujung lengannya juga dapat mengeluarkan lendir bercahaya yang berfungsi sebagai pengalih perhatian, sehingga ia memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Berbeda dengan kebanyakan cumi-cumi yang aktif berburu ikan atau udang, vampire squid memiliki pola makan yang jauh lebih sederhana. Hewan ini memakan partikel organik yang melayang di dalam air, seperti sisa-sisa plankton, serpihan tumbuhan, kotoran hewan laut, dan organisme kecil yang tenggelam dari permukaan. Dengan bantuan filamen panjang yang dapat dijulurkan keluar, vampire squid akan mengumpulkan partikel-partikel tersebut lalu memasukkannya ke dalam mulutnya. Cara makan seperti ini sangat hemat energi dan sangat cocok untuk lingkungan yang miskin makanan. Kemampuan bertahan hidup vampire squid juga didukung oleh metabolisme yang sangat efisien. Tubuhnya membutuhkan oksigen dalam jumlah yang jauh lebih sedikit dibandingkan kebanyakan cumi-cumi lainnya. Darahnya mengandung pigmen khusus yang sangat efektif mengikat oksigen sehingga ia mampu hidup di zona yang hampir tidak dapat dihuni oleh hewan lain. Adaptasi inilah yang membuat para ilmuwan menganggap vampire squid sebagai salah satu penghuni laut dalam paling luar biasa.
Meskipun memiliki 8 lengan dan 2 filamen panjang, vampire squid sebenarnya bukan cumi-cumi sejati dan juga bukan gurita sejati. Hewan ini berada dalam kelompok evolusi yang unik dan dianggap sebagai penghubung antara kedua kelompok tersebut. Karena garis keturunannya sudah sangat tua, para ilmuwan percaya bahwa vampire squid menyimpan banyak petunjuk penting mengenai evolusi hewan berkaki 8 di lautan. Bagi manusia, vampire squid mungkin terlihat menyeramkan dengan tubuh gelap, mata besar, dan jubah yang menyelimuti lengannya. Namun, di balik penampilannya yang menakutkan, hewan ini justru merupakan pemakan sisa organik yang membantu menjaga keseimbangan ekosistem laut dalam. Sekali lagi, laut membuktikan bahwa penampilan tidak selalu mencerminkan sifat sebenarnya. Kita baru saja mengenal 5 makhluk laut dalam dengan bentuk dan kemampuan yang sulit dipercaya. Mulai dari goblin shark dengan rahangnya yang dapat melesat keluar, anglerfish dengan umpan bercahayanya, giant isopod sang pemulung raksasa, barrelfish dengan kepala transparannya, hingga vampire squid yang hidup di zona minim oksigen. Namun perjalanan kita masih jauh dari selesai. Semakin dalam kita menyelam, semakin mengerikan pula predator yang akan kita temui. Chapter berikutnya akan membawa kita bertemu para pemburu paling mematikan di kedalaman samudra. Dengan gigi tajam, rahang raksasa, dan kemampuan berburu yang luar biasa, mereka menjadi penguasa sejati dunia yang tidak pernah melihat cahaya matahari. Jika makhluk-makhluk di chapter sebelumnya terlihat aneh dan sulit dipercaya, maka yang akan kita lihat berikutnya jauh lebih mengerikan. Di kedalaman yang semakin ekstrim, evolusi tidak lagi menciptakan bentuk yang unik, melainkan senjata mematikan untuk bertahan hidup. Di lautan yang gelap tanpa sedikit pun cahaya matahari, terdapat seekor ikan kecil yang penampilannya mampu membuat siapapun merinding. Dari mulutnya menjulur deretan gigi panjang setajam jarum yang bahkan terlalu besar untuk disimpan di dalam mulutnya sendiri. Sekilas, makhluk ini lebih mirip monster dari film fiksi ilmiah daripada hewan yang benar-benar hidup di bumi. Namun predator menyeramkan ini benar-benar nyata dan dikenal dengan nama viperfish. Meski terlihat mengerikan, ukuran tubuh viperfish sebenarnya tidak terlalu besar. Sebagian besar spesies hanya memiliki panjang sekitar 30 hingga 60 cm atau kurang lebih sepanjang lengan orang dewasa. Tubuhnya yang ramping berwarna gelap membuatnya hampir tidak terlihat di tengah kegelapan laut dalam. Viperfish hidup pada kedalaman sekitar 200 hingga 5.000 meter, sebuah wilayah yang sangat dingin, memiliki tekanan air tinggi dan hampir tidak pernah tersentuh cahaya matahari. Di lingkungan seperti itu, menemukan makanan bukanlah perkara mudah. Karena itulah, viperfish memiliki salah satu senjata paling menakutkan di antara ikan laut dalam, yaitu gigi yang sangat panjang dan melengkung ke arah dalam. Gigi-gigi tersebut begitu besar hingga mulutnya tidak bisa menutup rapat sepenuhnya. Bentuk ini bukanlah cacat, melainkan adaptasi yang membuat mangsa yang sudah tergigit hampir mustahil untuk melepaskan diri. Selain giginya yang mengerikan, viperfish juga memiliki rahang yang dapat membuka sangat lebar. Saat mangsa berenang cukup dekat, ia akan menyergap dengan kecepatan tinggi dan langsung mengunci tubuh mangsa menggunakan deretan gigi tajamnya. Ikan kecil, udang, hingga krustasea menjadi makanan utamanya. Di laut dalam yang miskin makanan, kesempatan berburu hanya datang sesekali, sehingga setiap serangan harus berhasil. Yang menarik, viperfish tidak hanya mengandalkan giginya. Di bagian bawah tubuhnya terdapat organ-organ kecil yang mampu menghasilkan cahaya melalui proses bioluminesensi. Cahaya ini diduga membantu menarik perhatian mangsa atau menjadi kamuflase agar tubuhnya tidak terlihat dari bawah. Beberapa spesies bahkan memiliki organ bercahaya di dekat sirip punggung yang dapat digunakan sebagai umpan sederhana di tengah kegelapan. Meskipun tampak seperti pemburu ganas, viperfish sebenarnya bukan perenang yang cepat. Ia lebih sering melayang perlahan sambil menunggu mangsa mendekat. Strategi ini jauh lebih hemat energi dibanding terus berenang mencari makanan. Di lingkungan yang sangat minim sumber makanan, menghemat energi sama pentingnya dengan kemampuan berburu itu sendiri.
Fakta menarik lainnya adalah kemampuan viperfish untuk bermigrasi secara vertikal. Pada malam hari, beberapa spesies akan naik ke perairan yang lebih dangkal untuk mencari makan, lalu kembali ke kedalaman sebelum matahari terbit. Perjalanan ini bisa mencapai ratusan bahkan ribuan meter setiap hari, menjadikannya salah satu migrasi harian terbesar yang dilakukan oleh hewan di lautan. Para ilmuwan telah menemukan beberapa spesies viperfish yang tersebar di berbagai samudra dunia, terutama di wilayah tropis dan subtropis. Meski penampilannya sangat menyeramkan, ikan ini tidak berbahaya bagi manusia karena hidup jauh di luar jangkauan penyelam biasa. Sebagian besar pengetahuan kita tentang viperfish berasal dari kapal penelitian dan kendaraan bawah laut yang mampu menjelajahi kedalaman ekstrem. Viperfish menjadi bukti bahwa kehidupan di laut dalam memaksa setiap makhluk berevolusi dengan cara yang luar biasa. Gigi raksasa, tubuh gelap, dan organ bercahayanya bukan sekadar penampilan yang menakutkan, melainkan alat bertahan hidup di dunia yang hampir tidak menyediakan makanan. Namun viperfish bukanlah satu-satunya predator aneh yang menghuni kegelapan samudra. Jika ikan ini mengandalkan deretan gigi panjang untuk menangkap mangsanya, penghuni laut berikutnya memiliki senjata yang jauh lebih tidak masuk akal. Dengan mulut yang dapat mengembang seperti balon raksasa, ia mampu menelan mangsa yang ukurannya hampir sama dengan tubuhnya sendiri. Makhluk itu dikenal sebagai gulper eel. Tubuhnya panjang dan ramping seperti belut, tetapi kepalanya didominasi oleh sebuah mulut raksasa yang tampak jauh lebih besar daripada tubuhnya sendiri. Saat rahangnya terbuka lebar, bentuknya menyerupai kantong besar yang mengambang di tengah kegelapan. Makhluk unik ini dikenal sebagai gulper eel. Sekilas gulper eel memang terlihat seperti belut biasa, namun jika diperhatikan lebih dekat, bentuk tubuhnya sangat berbeda. Panjang tubuhnya dapat mencapai sekitar 1 meter, tetapi sebagian besar ukurannya berasal dari ekor yang sangat panjang dan tipis seperti cambuk. Sementara itu, bagian tubuh utamanya justru relatif kecil. Hewan ini hidup di kedalaman sekitar 500 hingga 3000 meter di bawah permukaan laut, sebuah lingkungan yang dingin, gelap, dan memiliki tekanan air yang sangat tinggi. Ciri yang paling mencolok tentu saja mulutnya. Rahang gulper eel dapat membuka sangat lebar hingga membentuk kantong besar yang elastis. Ketika terbuka penuh, ukuran mulutnya terlihat tidak sebanding dengan tubuhnya yang ramping. Adaptasi inilah yang membuat gulper eel mampu menangkap mangsa dengan cara yang sangat berbeda dibandingkan kebanyakan ikan laut dalam lainnya. Selain memiliki mulut yang unik, gulper eel juga mempunyai ekor yang tidak kalah menarik. Di ujung ekornya terdapat organ kecil yang mampu menghasilkan cahaya melalui proses bioluminesensi. Para ilmuwan menduga cahaya tersebut digunakan untuk menarik perhatian mangsa di tengah kegelapan, meskipun fungsi pastinya masih terus diteliti hingga sekarang. Meski penampilannya terlihat menyeramkan, gulper eel sebenarnya cukup jarang terlihat oleh manusia. Sebagian besar spesimen ditemukan secara tidak sengaja oleh kapal penelitian atau berhasil direkam menggunakan kendaraan bawah laut yang mampu menjelajahi ribuan meter di bawah permukaan laut. Karena habitatnya yang sangat dalam, masih banyak perilaku hewan ini yang belum sepenuhnya dipahami. Sekilas kemampuan gulper eel memang mengingatkan pada beberapa penghuni laut dalam lain yang juga memiliki mulut besar. Namun yang membuatnya berbeda adalah bentuk rahangnya yang menyerupai kantong elastis, sebuah adaptasi unik yang memungkinkannya menangkap mangsa dengan cara yang sangat efisien di tengah kegelapan samudra. Namun masih ada penghuni laut dalam yang memiliki kemampuan makan jauh lebih ekstrim. Jika gulper eel mengandalkan mulutnya yang dapat mengembang sangat lebar untuk menangkap mangsa, makhluk berikutnya justru terkenal karena gigi panjang dan gigitan kuat, serta rahangnya yang kokoh untuk memastikan mangsa tidak dapat melepaskan diri. Ikan kecil yang luar biasa itu dikenal sebagai fang-tooth fish. Di dunia laut dalam yang gelap gulita, ukuran tubuh bukanlah satu-satunya hal yang menentukan siapa yang menjadi pemburu. Ada seekor ikan kecil yang hanya sepanjang penggaris sekolah, tetapi memiliki senjata yang mampu membuat mangsanya hampir tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Dari mulutnya menjulur deretan gigi panjang yang tampak terlalu besar untuk ukuran kepalanya. Makhluk menyeramkan ini dikenal sebagai fang-tooth fish. Meski penampilannya terlihat menyeramkan, fang-tooth fish sebenarnya hanya memiliki panjang sekitar 15 hingga 18 cm.
Tubuhnya pendek, padat, dan berwarna coklat tua hingga hitam pekat, sehingga sulit terlihat di tengah kegelapan laut. Hewan ini hidup pada kedalaman sekitar 200 hingga 5.000 meter di bawah permukaan laut. Sebuah wilayah dengan tekanan air yang sangat tinggi dan hampir tidak pernah menerima cahaya matahari. Ciri yang paling mencolok tentu saja deretan giginya. Jika dibandingkan dengan ukuran tubuhnya, fangtooth fish memiliki salah satu gigi terbesar di antara seluruh ikan yang hidup di lautan. Gigi bagian bawahnya bahkan sangat panjang hingga bagian atas kepalanya memiliki celah khusus sebagai tempat masuk ujung gigi ketika mulutnya tertutup. Tanpa adaptasi tersebut, ikan ini bahkan akan kesulitan menutup rahangnya sendiri. Sekilas, penampilannya memang mengingatkan pada viperfish yang telah kita bahas sebelumnya. Keduanya sama-sama memiliki gigi panjang yang tampak menyeramkan. Namun, jika viperfish mengandalkan tubuh ramping dan organ bercahaya untuk berburu di kegelapan, fangtooth fish lebih mengandalkan gigitan kuat serta rahangnya yang kokoh untuk memastikan mangsa tidak dapat melepaskan diri. Makanan utamanya terdiri dari ikan kecil, udang, cumi-cumi, dan berbagai krustasea laut dalam. Ketika mangsa berada cukup dekat, fangtooth fish akan meluncur dengan cepat dan langsung menggigit menggunakan gigi-giginya yang melengkung ke arah dalam. Bentuk gigi seperti ini membuat mangsa semakin sulit lolos setelah tertangkap. Fakta unik lainnya adalah perubahan bentuk tubuhnya selama pertumbuhan. Larva fangtooth fish memiliki penampilan yang sangat berbeda dibandingkan individu dewasa. Tubuhnya lebih terang, matanya lebih besar, dan giginya belum berkembang sepenuhnya. Seiring bertambahnya usia dan berpindah ke kedalaman yang lebih gelap, penampilannya berubah drastis menjadi predator kecil dengan wajah yang sangat menyeramkan. Meskipun terlihat ganas, fangtooth fish sama sekali tidak berbahaya bagi manusia. Selain ukurannya yang kecil, habitatnya yang sangat dalam membuat hewan ini hampir tidak pernah bertemu manusia secara langsung. Sebagian besar spesimen yang berhasil dipelajari berasal dari ekspedisi penelitian laut dalam atau tertangkap secara tidak sengaja oleh jaring ikan. Laut dalam menunjukkan bahwa evolusi mampu menghasilkan makhluk dengan bentuk yang luar biasa. Gigi raksasa fangtooth fish bukan sekadar penampilan yang menakutkan, melainkan alat penting untuk bertahan hidup di lingkungan yang miskin makanan dan penuh persaingan. Namun masih ada predator lain yang memiliki kemampuan makan jauh lebih ekstrim. Jika fangtooth fish menggunakan gigi besarnya untuk memastikan mangsa tidak lolos, penghuni laut berikutnya justru mampu menelan mangsa yang ukurannya lebih besar daripada tubuhnya sendiri. Kemampuan yang terdengar mustahil itu dimiliki oleh black swallower, salah satu ikan laut dalam paling luar biasa yang pernah ditemukan. Makhluk hidup berevolusi dengan cara yang benar-benar tidak masuk akal. Salah satunya adalah seekor ikan kecil yang mampu menelan mangsa jauh lebih besar daripada tubuhnya sendiri. Kemampuan luar biasa tersebut membuat hewan ini dikenal dengan nama black swallower. Sekilas black swallower terlihat seperti ikan laut dalam biasa dengan tubuh ramping berwarna hitam pekat. Panjang tubuhnya hanya sekitar 15 hingga 25 cm, tidak jauh berbeda dengan ukuran sebuah penggaris sekolah. Namun di balik tubuh kecilnya, hewan ini menyimpan salah satu kemampuan makan paling ekstrem yang pernah ditemukan di lautan. Black swallower hidup di kedalaman sekitar 700 hingga 3.000 meter, tempat yang gelap, dingin, dan memiliki tekanan air yang sangat tinggi. Jika gulper eel menggunakan mulutnya yang sangat besar untuk menangkap mangsa, black swallower memiliki keunggulan yang berbeda. Rahangnya memang dapat membuka lebar, tetapi rahasia utamanya terletak pada perutnya yang sangat elastis. Organ ini mampu mengembang berkali-kali lipat sehingga sang ikan dapat menelan mangsa yang ukurannya bahkan lebih besar daripada tubuhnya sendiri. Ketika mangsa berenang cukup dekat, black swallower akan menggigit dan perlahan-lahan menelan seluruh tubuh mangsanya mulai dari bagian kepala. Proses ini dapat berlangsung cukup lama, tetapi bentuk rahang dan perutnya yang lentur memungkinkan mangsa terus masuk hingga akhirnya tertelan sepenuhnya. Pemandangan seperti ini terlihat sangat aneh, karena tubuh mangsa seringkali tampak jauh lebih besar daripada pemangsanya. Kemampuan tersebut bukan tanpa alasan. Di laut dalam, makanan sangat sulit ditemukan, sehingga seekor ikan tidak pernah tahu kapan kesempatan berikutnya akan datang. Karena itulah black swallower memanfaatkan setiap peluang yang ada, bahkan jika mangsanya berukuran jauh lebih besar dari dirinya sendiri. Dengan sekali makan, ia dapat bertahan hidup dalam waktu yang cukup lama. Namun kemampuan luar biasa ini juga memiliki risiko yang besar.
Para ilmuwan pernah menemukan beberapa black swallower yang mati karena mangsa yang ditelannya terlalu besar. Di kedalaman laut, proses pencernaan berlangsung lambat. Ketika mangsa mulai membusuk di dalam perut, gas yang dihasilkan dapat membuat tubuh black swallower mengembang dan akhirnya mengapung ke permukaan laut. Dari penemuan inilah, para peneliti pertama kali mengetahui kemampuan makan ekstrem yang dimiliki ikan kecil ini. Selain perutnya yang elastis, black swallower juga memiliki gigi-gigi kecil yang melengkung ke arah dalam. Bentuk ini membantu menjaga agar mangsa tidak dapat keluar kembali setelah proses menelan dimulai. Semakin keras mangsa berusaha meloloskan diri, semakin kuat pula gigi-gigi tersebut mengunci tubuhnya. Laut dalam sekali lagi membuktikan bahwa kehidupan dapat berkembang dengan cara yang sulit dipercaya. Dengan tubuh kecil dan perut yang mampu mengembang luar biasa, black swallower berhasil bertahan hidup di salah satu lingkungan paling ekstrim di bumi. Adaptasi unik ini menjadi contoh bagaimana evolusi mampu menciptakan solusi yang benar-benar di luar imajinasi manusia. Namun perjalanan kita di dunia predator laut dalam belum berakhir. Jika black swallower mengandalkan perut elastis untuk menelan mangsa raksasa, penghuni berikutnya justru menggunakan cahaya sebagai senjata berburu di tengah kegelapan. Dengan tubuh ramping, gigi tajam, dan kemampuan menghasilkan cahaya merah yang hampir tidak terlihat oleh mangsanya, makhluk itu dikenal sebagai dragonfish. Di kedalaman samudra yang gelap gulita, cahaya menjadi sesuatu yang sangat langka. Sebagian besar penghuni laut dalam memanfaatkan kegelapan untuk bersembunyi atau berburu. Namun ada satu predator yang justru menggunakan cahaya sebagai senjata rahasia. Makhluk ramping dengan tubuh hitam dan gigi tajam ini dikenal sebagai dragonfish, salah satu pemburu paling mematikan di laut dalam. Ukuran dragonfish sebenarnya tidak terlalu besar. Sebagian besar spesies hanya memiliki panjang sekitar 30 hingga 40 cm atau kurang lebih sepanjang lengan manusia. Meski tubuhnya kecil, penampilannya sangat menyeramkan. Rahangnya dipenuhi gigi panjang yang tajam seperti jarum. Sementara tubuhnya yang berwarna hitam pekat membuatnya hampir menghilang di tengah kegelapan laut. Dragonfish hidup di kedalaman sekitar 200 hingga 2000 meter di bawah permukaan laut. Sekilas dragonfish terlihat mirip dengan beberapa predator laut dalam lain yang memiliki gigi besar, seperti viperfish. Namun jika viperfish lebih mengandalkan serangan cepat untuk menangkap mangsa, dragonfish memiliki strategi berburu yang jauh lebih unik. Ia memanfaatkan cahaya untuk mendekati mangsanya tanpa menimbulkan kecurigaan. Di sepanjang tubuhnya terdapat organ-organ kecil yang mampu menghasilkan cahaya melalui proses bioluminesensi. Cahaya tersebut membantu menyamarkan siluet tubuhnya dari mangsa yang melihat dari bawah. Namun kemampuan paling luar biasa terdapat di dekat bagian bawah matanya, yaitu organ khusus yang mampu menghasilkan cahaya merah. Kemampuan ini sangat langka di laut dalam. Sebagian besar hewan di kedalaman samudra tidak mampu melihat cahaya merah karena panjang gelombangnya cepat menghilang di dalam air. Akibatnya, ketika dragonfish memancarkan cahaya merah, mangsanya seolah berada dalam kegelapan total. Bagi dragonfish sendiri, cahaya itu justru berfungsi seperti senter yang membantunya melihat mangsa tanpa diketahui keberadaannya. Setelah menemukan target, dragonfish akan meluncur dengan cepat dan menggigit menggunakan rahangnya yang kuat. Gigi-gigi panjangnya yang melengkung ke arah dalam membuat mangsa sulit meloloskan diri. Ikan kecil, udang, dan berbagai krustasea menjadi makanan utamanya di habitat laut dalam yang miskin sumber makanan. Selain memiliki kemampuan berburu yang unik, dragonfish juga mampu bertahan hidup dengan konsumsi energi yang sangat efisien. Ia tidak terus-menerus berenang mengejar mangsa, melainkan lebih sering melayang perlahan sambil menunggu kesempatan yang tepat. Strategi ini sangat penting di lingkungan tempat makanan sulit ditemukan. Tubuh dragonfish yang gelap juga berfungsi sebagai kamuflase alami. Dalam kondisi minim cahaya, tubuhnya hampir tidak terlihat oleh predator maupun mangsa. Kombinasi warna tubuh, cahaya bioluminesensi, dan rahang bergigi tajam menjadikannya salah satu predator paling efektif di laut dalam. Dragonfish menjadi penutup yang sempurna untuk deretan predator laut dalam yang telah kita kenal pada chapter ini. Dari viperfish dengan gigi panjangnya, gulper eel dengan mulut raksasanya, fangtooth fish dengan rahang yang luar biasa kuat, hingga black swallower yang mampu menelan mangsa berukuran lebih besar dari tubuhnya sendiri.
Semuanya menunjukkan bahwa kehidupan di laut dalam telah berevolusi dengan cara yang sulit dipercaya. Namun perjalanan kita masih belum berakhir. Semakin jauh kita menyelam, semakin besar pula makhluk yang akan kita temui. Pada chapter berikutnya, kita akan meninggalkan para predator kecil yang mematikan dan bertemu dengan para raksasa penghuni samudra. Mulai dari giant squid yang selama berabad-abad menjadi legenda para pelaut, colossal squid yang memiliki mata terbesar di dunia hewan, hingga makhluk-makhluk berukuran raksasa lainnya yang masih menyimpan banyak misteri di kedalaman laut. Pada chapter 3 ini, kita akan mengenal makhluk-makhluk yang ukurannya jauh melampaui penghuni laut dalam pada umumnya. Sebagian di antaranya pernah dianggap sebagai legenda karena sangat jarang terlihat, sementara yang lain masih menyimpan banyak misteri hingga sekarang. Selama berabad-abad, para pelaut yang berlayar di lautan lepas sering menceritakan kisah tentang monster bertentakel, raksasa yang muncul dari kegelapan dan menyeret apapun yang melintas di atasnya. Makhluk itu dikenal dengan nama Kraken dan dianggap sebagai legenda yang sulit dipercaya. Namun di balik cerita tersebut, ternyata memang ada seekor penghuni laut dalam yang ukurannya begitu luar biasa hingga menginspirasi berbagai mitos di seluruh dunia. Makhluk itu adalah giant squid. Giant squid atau Archaeopteryx merupakan salah satu hewan tak bertulang belakang terbesar yang pernah ditemukan di bumi. Panjang tubuh utamanya sekitar 2 meter, tetapi diperkirakan dapat mencapai sekitar 12 hingga 13 meter jika kedua tentakel utamanya direntangkan hampir setara panjang sebuah bus kota. Beratnya sendiri dapat mencapai sekitar 250 hingga 300 kg, menjadikannya salah satu predator bertubuh terbesar yang menghuni lautan dalam. Meski ukurannya sangat besar, sebagian besar hidupnya dihabiskan jauh dari jangkauan manusia. Habitat giant squid berada di kedalaman sekitar 300 hingga lebih dari 1000 meter di berbagai samudra dunia. Di wilayah ini, cahaya matahari hampir tidak lagi mampu menembus air. Suhu sangat dingin dan tekanan air mencapai puluhan kali lebih besar dibandingkan di permukaan. Kondisi tersebut membuat manusia sangat sulit melakukan pengamatan secara langsung, sehingga hingga kini giant squid masih termasuk salah satu makhluk laut yang paling misterius. Tubuhnya memiliki 8 lengan dan 2 tentakel panjang yang berfungsi menangkap mangsa. Pada permukaan tentakel tersebut terdapat ratusan alat pengisap yang dikelilingi cincin bergerigi tajam, sehingga mampu mencengkeram mangsa dengan sangat kuat. Di bagian tengah tersembunyi sebuah paruh keras yang bentuknya menyerupai paruh burung beo. Paruh inilah yang digunakan untuk merobek daging sebelum makanan dihancurkan lebih lanjut oleh organ mulutnya. Salah satu keunikan paling mencolok dari giant squid adalah ukuran matanya yang sangat besar. Diameter mata hewan ini dapat mencapai sekitar 27 cm, hampir sebesar bola basket dan menjadi salah satu mata terbesar di dunia hewan. Mata raksasa tersebut membantunya menangkap cahaya yang sangat redup di tengah kegelapan laut dalam, termasuk kilatan bioluminesensi dari makhluk lain maupun bayangan predator yang sedang mendekat. Di habitatnya, giant squid merupakan pemburu yang cukup efisien. Ia memanfaatkan tentakel panjangnya untuk menyergap ikan, cumi-cumi, dan berbagai hewan laut lainnya yang berenang di sekitarnya. Begitu mangsa berhasil tertangkap, tentakel akan menariknya menuju paruh yang sangat kuat untuk dipotong-potong sebelum ditelan. Meski berukuran sangat besar, giant squid ternyata bukanlah penguasa tertinggi di laut dalam. Musuh alaminya adalah paus sperma yang mampu menyelam hingga ribuan meter untuk berburu. Banyak paus sperma ditemukan memiliki bekas luka goresan di kulitnya yang diduga berasal dari alat pengisap giant squid saat berusaha melawan. Pertarungan antara kedua raksasa ini diyakini telah berlangsung selama jutaan tahun di dasar samudra tanpa pernah disaksikan langsung oleh manusia. Keberadaan giant squid sendiri baru benar-benar terungkap pada era modern. Selama bertahun-tahun, ilmuwan hanya mengenalnya melalui bangkai yang terdampar di pantai atau sisa tubuh yang ditemukan di dalam perut paus sperma. Baru pada tahun 2004, giant squid hidup berhasil dipotret di habitat alaminya. Disusul rekaman video beberapa tahun kemudian. Penemuan tersebut menjadi salah satu pencapaian penting dalam penelitian laut dalam dan membuktikan bahwa masih banyak misteri samudra yang belum terpecahkan. Namun perjalanan kita mengenal para raksasa laut dalam belum berakhir.
Jika giant squid dikenal karena tubuhnya yang panjang dan mata raksasa yang mampu menembus kegelapan, penghuni berikutnya justru memiliki tubuh yang lebih berat dan tentakel yang dipenuhi kait tajam layaknya senjata alami. Hidup di perairan dingin Antartika yang nyaris tak tersentuh manusia, makhluk misterius itu dikenal sebagai colossal squid. Jika giant squid berhasil menghidupkan legenda Kraken, maka kerabatnya yang satu ini justru jauh lebih misterius. Selama puluhan tahun, keberadaannya hampir tidak pernah terlihat secara langsung. Bahkan para ilmuwan lebih sering menemukannya dari sisa-sisa tubuh di dalam perut paus sperma atau dari individu yang tidak sengaja tertangkap jaring nelayan. Makhluk itu dikenal sebagai colossal squid, cumi-cumi terberat yang pernah ditemukan di bumi. Sekilas bentuk tubuhnya memang mirip dengan giant squid, tetapi keduanya memiliki perbedaan yang cukup mencolok. Giant squid dikenal karena tubuhnya yang panjang dan ramping, dengan panjang mencapai sekitar 12 hingga 13 meter. Sementara colossal squid diperkirakan memiliki panjang sekitar 10 hingga 14 meter, namun tubuhnya jauh lebih tebal dan berotot. Beratnya bahkan dapat mencapai sekitar 500 kg, hampir 2 kali lipat lebih berat dibanding giant squid, sehingga menjadikannya cumi-cumi terberat yang pernah diketahui manusia. Colossal squid hidup di perairan dingin Samudra Selatan, yang mengelilingi Antartika pada kedalaman ratusan hingga ribuan meter. Lingkungannya sangat gelap, bersuhu mendekati titik beku, dan memiliki tekanan air yang luar biasa tinggi. Kondisi ekstrem tersebut membuat penelitian terhadap hewan ini sangat sulit dilakukan, sehingga sebagian besar kehidupannya masih menjadi misteri hingga sekarang. Seperti kerabatnya, colossal squid memiliki 8 lengan dan 2 tentakel panjang untuk menangkap mangsa. Namun yang membedakannya adalah keberadaan kait-kait tajam yang dapat berputar pada alat pengisapnya. Kait tersebut berfungsi seperti senjata alami yang mampu mencengkeram mangsa dengan sangat kuat, membuat ikan besar maupun cumi-cumi lain hampir tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Makhluk ini juga memiliki mata yang sangat besar, bahkan diperkirakan sedikit lebih besar dibandingkan giant squid. Sebagai predator, colossal squid berburu berbagai jenis ikan laut dalam dan cumi-cumi lainnya. Ia berenang perlahan sambil memanfaatkan warna tubuhnya yang gelap sebagai kamuflase. Ketika mangsa berada dalam jangkauan, tentakel panjangnya akan melesat dan kait-kait tajam langsung mengunci tubuh mangsa sebelum ditarik menuju paruh yang sangat kuat untuk dikoyak dan dimakan. Meski tampak sebagai predator yang menakutkan, colossal squid juga memiliki musuh alami. Paus sperma menjadi salah satu pemburu utamanya dan mampu menyelam hingga ribuan meter untuk mencarinya. Para ilmuwan meyakini bahwa pertarungan antara kedua raksasa ini sering terjadi di kedalaman samudra, meski hingga kini hampir tidak pernah berhasil disaksikan secara langsung oleh manusia. Hingga sekarang, colossal squid masih menjadi salah satu makhluk laut paling misterius yang pernah ditemukan. Sedikitnya jumlah penampakan membuat banyak aspek kehidupannya, mulai dari perilaku hingga proses reproduksinya masih belum diketahui secara pasti. Setiap penemuan baru tentang hewan ini selalu menjadi perhatian para peneliti karena membuka sedikit demi sedikit rahasia dunia laut dalam yang masih tersembunyi. Namun perjalanan kita mengenal para raksasa laut dalam masih terus berlanjut. Jika colossal squid menunjukkan bahwa cumi-cumi dapat tumbuh dengan ukuran yang luar biasa besar, penghuni berikutnya justru berasal dari kelompok ikan bertulang sejati yang mampu mencapai panjang lebih dari 10 meter. Dengan tubuh pipih memanjang menyerupai pita perak, makhluk itu telah melahirkan berbagai legenda tentang naga laut di berbagai belahan dunia. Ia dikenal sebagai oarfish. Di berbagai belahan dunia, para pelaut kuno sering mengisahkan tentang sosok naga laut raksasa yang muncul dari kedalaman sebelum menghilang kembali ke kegelapan. Tubuhnya panjang, berwarna keperakan, dan bergerak perlahan mengikuti arus laut. Selama bertahun-tahun, kisah itu dianggap hanya mitos, hingga manusia akhirnya menemukan bahwa di lautan memang hidup seekor ikan yang penampilannya sangat mirip dengan legenda tersebut. Makhluk itu adalah oarfish. Oarfish atau Regalecus glesne merupakan ikan bertulang sejati terpanjang yang pernah diketahui manusia. Panjang tubuhnya dapat mencapai sekitar 8 hingga 11 meter. Bahkan beberapa laporan menyebutkan individu yang lebih panjang lagi. Jika dibandingkan, ukurannya hampir setara sebuah bus kota, tetapi dengan tubuh yang sangat tipis, menyerupai pita panjang berwarna perak mengilap. Meski memiliki ukuran yang luar biasa, berat tubuhnya umumnya hanya berkisar 200 hingga 300 kg karena bentuknya yang ramping.
Makhluk ini hidup di perairan laut dalam dengan kedalaman sekitar 200 hingga 1000 meter, meski sesekali dapat naik ke lapisan yang lebih dangkal. Habitatnya tersebar luas di berbagai samudra tropis hingga beriklim sedang di seluruh dunia. Di lingkungan yang minim cahaya dan bersuhu dingin tersebut, oarfish lebih banyak menghabiskan waktunya berenang perlahan dengan posisi tubuh hampir tegak lurus. Tidak seperti predator ganas di laut dalam, oarfish bukanlah pemburu yang agresif. Makanan utamanya terdiri dari plankton, ubur-ubur kecil, krustasea, dan hewan-hewan kecil lainnya yang melayang di kolom air. Ia berenang perlahan sambil membuka mulutnya untuk menangkap mangsa yang terbawa arus, menjadikannya salah satu raksasa laut yang justru memiliki pola makan sangat sederhana. Karena hidup di kedalaman yang sulit dijangkau manusia, oarfish sangat jarang terlihat dalam keadaan hidup. Sebagian besar penemuan berasal dari individu yang terdampar di pantai atau ditemukan dalam kondisi lemah di permukaan laut. Kemunculannya yang sangat langka membuat banyak budaya mengaitkannya dengan berbagai mitos. Bahkan di Jepang, oarfish dikenal sebagai Ryugu no Tsukai atau utusan dari istana naga di dasar laut. Hingga kini masih banyak perilaku oarfish yang belum benar-benar dipahami para ilmuwan. Rekaman video hewan ini di habitat alaminya pun sangat sedikit. Keberadaannya menjadi pengingat bahwa lautan masih menyimpan banyak makhluk luar biasa yang jarang sekali bersentuhan dengan dunia manusia. Namun perjalanan kita mengenal para raksasa laut dalam belum selesai. Jika oarfish dikenal sebagai ikan bertulang terpanjang di dunia dengan tubuh menyerupai pita perak, penghuni berikutnya justru berjalan di dasar laut dengan 8 kaki raksasa yang membentang lebih lebar dari tinggi manusia dewasa. Makhluk unik itu dikenal sebagai Japanese spider crab. Ketika mendengar kata kepiting, mungkin yang terbayang adalah hewan bercapit yang ukurannya tidak lebih besar dari piring makan. Namun, jauh di dasar laut Jepang, hidup seekor kepiting raksasa yang penampilannya lebih menyerupai laba-laba daripada kepiting pada umumnya. Dengan kaki-kaki yang sangat panjang dan tubuh yang tampak menyeramkan, makhluk ini menjadi salah satu arthropoda terbesar yang masih hidup di bumi. Ia dikenal sebagai Japanese spider crab. Japanese spider crab memiliki bentangan kaki yang dapat mencapai sekitar 3,7 meter dari ujung ke ujung, lebih lebar dari tinggi rata-rata manusia dewasa. Bobot tubuhnya dapat mencapai sekitar 20 kg, sementara bagian cangkangnya sendiri hanya berukuran sekitar 40 cm. Kombinasi tubuh kecil dan kaki yang sangat panjang membuat penampilannya terlihat sangat tidak biasa, seolah-olah seekor laba-laba raksasa sedang berjalan di dasar samudera. Habitatnya berada di perairan sekitar Jepang pada kedalaman antara 150 hingga 600 meter. Di lingkungan yang gelap, dingin, dan bertekanan tinggi ini, Japanese spider crab hidup di dasar laut yang berlumpur maupun berbatu. Meski sesekali naik ke perairan yang lebih dangkal saat musim kawin, sebagian besar hidupnya dihabiskan jauh dari pandangan manusia. Kaki-kakinya yang panjang bukan hanya berfungsi untuk berjalan, tetapi juga membantu menjangkau makanan di sekitarnya. Capit yang berada di bagian depan cukup kuat untuk memegang, menarik, dan merobek berbagai jenis makanan. Sementara itu, cangkangnya yang keras memberikan perlindungan dari berbagai ancaman yang ada di dasar laut. Berbeda dengan predator laut dalam yang aktif berburu, Japanese spider crab lebih dikenal sebagai pemakan bangkai dan hewan-hewan kecil yang ditemukannya di dasar laut. Ikan mati, moluska, krustasea kecil, hingga sisa-sisa organisme lain akan dimanfaatkan sebagai sumber makanan. Perannya sebagai pembersih dasar laut membantu mendaur ulang materi organik yang jatuh ke dasar samudra. Salah satu kemampuan unik hewan ini adalah kebiasaannya menempelkan spons, alga, atau organisme kecil pada cangkangnya sebagai kamuflase alami. Dengan cara tersebut, tubuhnya tampak menyatu dengan lingkungan sekitar, sehingga lebih sulit dikenali oleh predator. Adaptasi sederhana ini menjadi salah satu alasan mengapa Japanese spider crab mampu bertahan hidup di habitat yang keras selama jutaan tahun. Makhluk ini juga memiliki umur yang sangat panjang. Dalam kondisi ideal, Japanese spider crab diperkirakan dapat hidup hingga lebih dari 100 tahun, menjadikannya salah satu krustasea dengan usia terpanjang di dunia. Ukurannya yang luar biasa besar dan penampilannya yang unik membuatnya sering dianggap sebagai salah satu hewan laut paling aneh yang pernah ditemukan.
Namun perjalanan kita mengenal para raksasa laut dalam belum berakhir. Jika Japanese spider crab membuktikan bahwa seekor kepiting dapat tumbuh dengan bentangan kaki lebih lebar dari tubuh manusia, penghuni berikutnya justru berasal dari kelompok udang-udangan yang ukurannya berkali-kali lipat lebih besar dibanding kerabatnya di perairan dangkal. Makhluk raksasa itu dikenal sebagai giant amphipod. Di perairan dangkal, Amphipoda hanyalah hewan kecil yang bentuknya menyerupai udang dan biasanya hanya berukuran beberapa sentimeter. Banyak orang bahkan tidak pernah menyadari keberadaannya. Namun, jauh di dasar samudra, kelompok hewan yang sama berevolusi menjadi makhluk dengan ukuran berkali-kali lipat lebih besar. Fenomena ini melahirkan salah satu penghuni laut dalam yang paling unik, yaitu Giant Amphipod. Giant Amphipod merupakan krustasea laut dalam yang dapat tumbuh hingga panjang sekitar 30-35 cm, hampir sebesar seekor kucing kecil atau penggaris sekolah. Ukuran tersebut sangat kontras jika dibandingkan dengan kerabatnya di perairan dangkal yang umumnya hanya memiliki panjang 1 hingga 3 cm. Meski beratnya hanya sekitar 1 hingga 2 kg, tubuhnya yang besar menjadikannya salah satu contoh paling terkenal dari fenomena gigantisme laut dalam. Makhluk ini hidup di dasar samudra pada kedalaman sekitar 500 hingga lebih dari 8.000 meter, mulai dari lereng benua hingga palung laut yang sangat dalam. Lingkungannya gelap gulita, bersuhu mendekati titik beku, dan memiliki tekanan air yang sangat ekstrim. Di tempat seperti inilah, Giant Amphipod menghabiskan sebagian besar hidupnya sambil merayap perlahan di dasar laut. Tubuhnya dilindungi oleh cangkang keras yang terbagi menjadi beberapa segmen, lengkap dengan banyak kaki yang digunakan untuk berjalan maupun mencari makanan. Sepasang antena panjang di bagian kepala berfungsi sebagai alat peraba untuk mendeteksi lingkungan di sekitarnya. Meskipun tampilannya terlihat menyeramkan, Giant Amphipod sebenarnya lebih sering berperan sebagai pemakan bangkai daripada pemburu aktif. Di habitatnya, makanan merupakan sesuatu yang sangat langka. Karena itu, Giant Amphipod akan memanfaatkan hampir semua bahan organik yang jatuh ke dasar laut, mulai dari ikan mati, cumi-cumi, paus yang tenggelam, hingga sisa-sisa organisme lainnya. Sistem pencernaannya mampu menampung makanan dalam jumlah besar, sehingga ia dapat bertahan hidup selama berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan tanpa makan lagi, setelah menemukan sumber makanan yang melimpah. Ukurannya yang sangat besar diyakini merupakan hasil dari fenomena yang dikenal sebagai gigantisme laut dalam, yaitu kecenderungan beberapa hewan di habitat ekstrim tumbuh jauh lebih besar dibandingkan kerabatnya di perairan dangkal. Para ilmuwan masih terus mempelajari penyebab pasti fenomena ini. Namun suhu rendah, tekanan tinggi, dan metabolisme yang lambat diduga menjadi faktor penting di balik adaptasi tersebut. Meski hidup di tempat yang sangat terpencil, Giant Amphipod memiliki peran penting sebagai pembersih alami dasar laut. Dengan memakan bangkai dan sisa-sisa organisme, hewan ini membantu mendaur ulang nutrisi sehingga ekosistem laut dalam tetap berjalan dengan baik. Kehadirannya menjadi bukti bahwa bahkan makhluk yang tampak sederhana pun mampu berevolusi menjadi luar biasa ketika harus bertahan hidup di lingkungan paling ekstrem di bumi. Demikianlah perjalanan kita mengenal para raksasa penghuni laut dalam. Dari cumi-cumi legendaris yang menginspirasi kisah kraken, ikan sepanjang bus kota, kepiting berkaki raksasa, hingga krustasea yang ukurannya berkali-kali lipat lebih besar dari kerabatnya, semuanya menunjukkan betapa menakjubkannya proses evolusi di dasar samudra. Namun misteri laut dalam belum sepenuhnya terungkap. Pada bagian berikutnya, kita akan bertemu dengan makhluk-makhluk yang mungkin tidak sebesar para raksasa ini, tetapi bentuk dan cara hidupnya jauh lebih aneh hingga sulit dipercaya benar-benar ada. Laut dalam bukan hanya dihuni oleh predator mengerikan atau raksasa samudra. Di balik kegelapan yang nyaris tak tersentuh cahaya, hidup berbagai makhluk dengan bentuk tubuh yang begitu aneh hingga sulit dipercaya benar-benar ada. Pada chapter ini, kita akan mengenal 5 penghuni laut dalam yang penampilannya benar-benar di luar imajinasi. Tidak semua penghuni laut dalam memiliki penampilan menyeramkan. Seekor gurita kecil ini justru terlihat menggemaskan. Dengan sepasang sirip yang menyerupai telinga gajah dan gerakan berenang yang lembut, hewan ini mendapat julukan Dumbo Octopus, salah satu makhluk laut dalam paling unik yang pernah ditemukan.
Dumbo octopus merupakan kelompok gurita dari genus Grympoteuthis yang hidup jauh di dasar samudra. Nama Dumbo diberikan karena dua sirip di bagian atas kepalanya sangat mirip telinga karakter gajah terbang dalam film animasi Disney. Penampilannya yang tidak biasa membuat banyak orang mengira hewan ini hanyalah hasil rekayasa komputer, padahal ia benar-benar hidup di alam liar. Sebagian besar Dumbo octopus memiliki panjang tubuh sekitar 20 hingga 30 cm, meski beberapa spesies dapat tumbuh hingga hampir 2 meter. Tubuhnya sangat lunak. Habitat Dumbo octopus berada pada kedalaman sekitar 3.000 hingga lebih dari 7.000 meter di berbagai samudra dunia. Suhu air di sana hanya beberapa derajat di atas titik beku dan tekanan air mencapai ratusan kali lebih besar dibandingkan di permukaan. Meski kondisi tersebut terdengar mustahil bagi sebagian besar makhluk hidup, Dumbo octopus telah beradaptasi dengan sangat baik selama jutaan tahun evolusi. Keunikan utama hewan ini terletak pada dua sirip besar di sisi kepalanya. Sirip tersebut digunakan untuk mengepak perlahan sehingga tubuhnya dapat melayang dengan gerakan yang anggun dan hemat energi. 8 lengannya dihubungkan oleh selaput tipis yang menyerupai payung kecil, membantu menjaga keseimbangan sekaligus memudahkan saat menangkap mangsa. Berbeda dengan gurita biasa yang sering bergerak cepat menggunakan semburan air, Dumbo octopus lebih memilih berenang perlahan sambil mengikuti arus. Cara ini membuat penggunaan energinya jauh lebih efisien, sebuah keuntungan besar di lingkungan yang sangat miskin sumber makanan. Ia tidak perlu mengejar mangsa dalam jarak jauh, melainkan cukup mendekat secara perlahan sebelum menangkapnya. Makanan utamanya terdiri dari amfipoda, udang kecil, cacing laut, krustasea, dan berbagai hewan dasar laut berukuran kecil lainnya. Setelah mangsa berhasil ditangkap oleh lengannya, Dumbo octopus biasanya langsung menelannya utuh tanpa perlu merobeknya terlebih dahulu. Cara makan ini membantu mempercepat proses mendapatkan energi di habitat yang makanan datangnya tidak menentu. Menariknya, Dumbo octopus hampir tidak memiliki kantung tinta seperti kerabatnya di perairan dangkal. Pada gurita biasa, tinta digunakan untuk mengelabui predator, tetapi di habitat yang hampir tidak memiliki cahaya, kemampuan tersebut tidak lagi terlalu berguna. Sebagai gantinya, ia lebih mengandalkan tubuhnya yang lunak, gerakan tenang, dan warna tubuh yang menyatu dengan lingkungan sekitar untuk menghindari musuh. Para ilmuwan juga menemukan bahwa Dumbo octopus memiliki strategi reproduksi yang cukup unik. Betina dapat membawa telur dengan tingkat perkembangan yang berbeda-beda dan melepaskannya ketika kondisi lingkungan dianggap paling menguntungkan. Adaptasi ini memungkinkan spesies tersebut berkembang biak sepanjang tahun tanpa bergantung pada musim tertentu. Hingga kini, Dumbo octopus masih termasuk salah satu penghuni laut dalam yang jarang terlihat secara langsung. Sebagian besar rekamannya diperoleh melalui kendaraan bawah laut tanpa awak yang menjelajahi dasar samudra. Setiap penemuan baru semakin menunjukkan bahwa kehidupan di laut dalam jauh lebih beragam dan menakjubkan daripada yang pernah dibayangkan manusia. Jika Dumbo octopus berhasil menarik perhatian karena bentuknya yang lucu dan cara berenangnya yang anggun, maka makhluk berikutnya justru memiliki cara hidup yang jauh lebih aneh. Alih-alih berenang bebas, ikan ini menghabiskan waktunya dengan berdiri diam di dasar laut menggunakan 3 sirip panjang seperti kaki sebuah tripod. Tidak semua ikan laut dalam aktif berenang untuk mencari mangsa. Ada satu spesies yang justru memilih cara hidup yang sangat berbeda. Alih-alih terus bergerak di dalam air, ikan ini lebih sering berdiri diam di dasar samudra sambil menunggu makanan datang menghampirinya. Karena kebiasaannya yang tidak biasa itu, hewan ini dikenal dengan nama tripod fish. Tripod fish atau Bathypterois grallator merupakan ikan laut dalam yang hidup di berbagai samudra tropis dan subtropis. Nama tripod berasal dari 3 sirip panjang yang dimilikinya, yaitu 1 sirip ekor dan 2 sirip perut yang memanjang hingga menyentuh dasar laut. Ketiga sirip tersebut berfungsi seperti kaki penyangga sehingga tubuhnya dapat berdiri tegak di atas dasar samudra. Sebagian besar tripod fish memiliki panjang tubuh sekitar 30 hingga 40 cm. Meskipun jika dihitung bersama sirip-siripnya yang panjang, ukurannya bisa terlihat jauh lebih besar. Tubuhnya ramping dengan warna pucat kecoklatan, sebuah penampilan yang sangat sederhana dibandingkan banyak penghuni laut dalam lainnya yang memiliki bentuk tubuh ekstrim. Habitat ikan ini berada pada kedalaman sekitar 1.000 hingga lebih dari 4.000 meter. Dasar laut di wilayah tersebut dipenuhi lumpur halus dengan arus yang bergerak perlahan.
Sumber makanan sangat terbatas sehingga banyak hewan harus menghemat energi sebanyak mungkin untuk dapat bertahan hidup dalam waktu yang lama. Disinilah keunikan tripod fish terlihat. Ia menggunakan sirip-sirip panjangnya untuk berdiri diam beberapa sentimeter di atas dasar laut sambil menghadap arus. Posisi tersebut membuat tubuhnya tetap stabil tanpa harus terus berenang. Strategi sederhana ini memungkinkan ikan tersebut menghemat energi sekaligus menunggu mangsa yang hanyut bersama arus. Hal lain yang menarik adalah matanya yang berukuran kecil dan diduga tidak terlalu berperan dalam mencari makan. Di kedalaman tempat ia hidup, cahaya hampir tidak tersedia sehingga kemampuan melihat menjadi kurang berguna. Sebagai gantinya, sistem sensor pada sirip dan garis lateral tubuhnya berkembang sangat baik untuk merasakan perubahan kecil di sekitarnya. Tripod fish membuktikan bahwa bertahan hidup di laut dalam tidak selalu membutuhkan gigi tajam atau tubuh raksasa. Kadang-kadang strategi paling efektif justru berasal dari kesabaran dan kemampuan memanfaatkan arus laut sebagai pembawa makanan. Namun jika ikan ini terlihat aneh karena mampu berdiri di dasar samudra, makhluk berikutnya bahkan lebih sulit dijelaskan. Bentuknya menyerupai gumpalan lunak berwarna merah muda yang berjalan perlahan di dasar laut dan dikenal dengan nama sea pig. Jika tripod fish mengandalkan kesabaran dengan berdiri diam di dasar laut, maka penghuni berikutnya memilih hidup dengan cara yang jauh lebih unik. Tubuhnya lembut, berwarna merah muda, dan berjalan perlahan di dasar samudra menggunakan kaki-kaki kecil yang tampak transparan. Penampilannya lebih menyerupai mainan karet daripada seekor hewan laut, sehingga makhluk ini dikenal dengan nama sea pig. Sea pig sebenarnya merupakan jenis teripang laut dalam dari genus Cotoplaens. Meski masih berkerabat dengan bintang laut dan bulu babi, bentuk tubuhnya sangat berbeda. Tubuhnya membulat seperti babi kecil dengan beberapa tonjolan menyerupai kaki, membuat para peneliti memberikan nama yang cukup unik untuk hewan ini. Sebagian besar sea pig memiliki panjang sekitar 10 hingga 15 cm dengan tubuh lunak yang dipenuhi cairan. Warna tubuhnya bervariasi, mulai dari merah muda pucat hingga ungu keabu-abuan. Kulitnya tipis dan transparan sehingga beberapa organ di dalam tubuhnya dapat terlihat dari luar. Sea pig hidup di dasar samudra pada kedalaman sekitar 1.000 hingga lebih dari 6.000 meter. Dasar laut di habitatnya dipenuhi lumpur halus yang menyimpan banyak sisa organisme dari permukaan laut. Meskipun terlihat tandus, lapisan sedimen tersebut menjadi sumber makanan yang sangat penting bagi banyak penghuni laut dalam. Berbeda dengan kebanyakan hewan laut yang berenang bebas, sea pig menghabiskan hampir seluruh hidupnya dengan merayap perlahan di atas dasar laut. Kaki-kaki kecilnya sebenarnya merupakan tabung lunak yang dapat mengembang menggunakan cairan di dalam tubuh. Dengan cara itu, ia dapat berjalan perlahan sambil mencari makanan di antara lumpur. Menariknya, sea pig sering ditemukan berkumpul dalam jumlah besar di lokasi yang kaya bahan organik. Ratusan bahkan ribuan individu dapat bergerak perlahan di dasar laut secara bersamaan mencari sumber makanan. Pemandangan tersebut menjadi salah satu fenomena unik yang beberapa kali berhasil direkam oleh kapal selam penelitian. Tubuhnya yang lunak juga mampu menyesuaikan diri dengan tekanan air yang sangat tinggi. Tidak adanya tulang atau cangkang keras membuat sea pig dapat bertahan di lingkungan ekstrem yang sulit dihuni sebagian besar makhluk hidup. Adaptasi sederhana ini menjadi salah satu kunci keberhasilannya bertahan selama jutaan tahun evolusi. Sea pig mungkin bukan predator ganas ataupun hewan bertubuh raksasa, tetapi keberadaannya menunjukkan bahwa kehidupan di laut dalam memiliki bentuk yang sangat beragam. Bahkan seekor pemakan lumpur pun mampu memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem samudra. Setelah melihat makhluk yang tampak lucu ini, kita akan bertemu penghuni berikutnya yang justru membawa penampilan menyeramkan dari masa lampau, yaitu frill shark, hiu purba yang hampir tidak berubah selama puluhan juta tahun. Jika sea pig terlihat seperti makhluk aneh yang tidak berbahaya, maka penghuni berikutnya justru tampak seperti monster laut dari zaman prasejarah. Tubuhnya panjang menyerupai belut, mulutnya dipenuhi ratusan gigi tajam, dan cara berburu yang dimilikinya hampir tidak berubah selama puluhan juta tahun. Makhluk misterius ini dikenal sebagai frill shark atau hiu berjumbai. Panjang tubuh frill shark umumnya mencapai 1,5 hingga 2 meter, meskipun beberapa individu dapat tumbuh lebih besar. Tubuhnya ramping seperti belut, dengan warna coklat gelap yang membantunya menyatu dengan lingkungan laut dalam.
Bentuk tubuh seperti ini membuatnya mampu bergerak lincah di antara perairan yang gelap dan sempit. Habitat frill shark berada pada kedalaman sekitar 500 hingga 1.500 meter di berbagai samudera dunia. Hewan ini lebih menyukai lereng benua dan wilayah laut dalam yang memiliki suhu rendah serta minim cahaya. Karena hidup sangat jauh dari permukaan, perjumpaan manusia dengan spesies ini termasuk sangat jarang terjadi. Keunikan paling mencolok dari frill shark terdapat pada 6 pasang cela insangnya yang membentuk lipatan menyerupai rumbai di sekitar leher. Struktur inilah yang menjadi asal nama frill shark. Tidak ada hiu modern lain yang memiliki bentuk insang seperti ini, sehingga penampilannya terlihat sangat berbeda dibandingkan kerabatnya yang lebih dikenal. Mulutnya dipenuhi sekitar 300 gigi kecil berbentuk seperti kait yang tersusun dalam puluhan baris. Gigi-gigi tersebut sangat efektif untuk mencengkram cumi-cumi dan ikan yang licin agar tidak mudah lepas. Sekali mangsa masuk ke dalam mulutnya, peluang untuk meloloskan diri hampir tidak ada. Para ilmuwan meyakini bahwa garis keturunan frill shark telah ada sejak sekitar 80 juta tahun lalu. Selama rentang waktu yang sangat panjang itu, bentuk tubuhnya hanya mengalami sedikit perubahan. Fakta ini menjadikannya salah satu contoh terbaik bagaimana adaptasi yang efektif dapat bertahan melewati berbagai perubahan kondisi bumi. Frill shark menjadi pengingat bahwa sebagian penghuni laut dalam masih menyimpan jejak kehidupan purba yang nyaris tidak berubah sejak zaman dinosaurus. Wujudnya yang sederhana namun mematikan menunjukkan bahwa evolusi tidak selalu menghasilkan bentuk baru, melainkan mempertahankan desain lama yang sudah terbukti efektif. Setelah bertemu hiu purba ini, perjalanan kita di chapter ini akan ditutup oleh seekor ikan mungil yang mampu hidup di salah satu tempat terdalam di bumi, yaitu Hadal snailfish. Tubuhnya kecil, lembut, dan tampak rapuh. Tetapi ikan inilah yang berhasil menembus kedalaman yang tidak mampu dihuni hampir semua vertebrata lain. Makhluk luar biasa tersebut dikenal sebagai Hadal snailfish. Hadal snailfish merupakan kelompok ikan laut dalam dari famili Liparidae yang hidup di zona Hadal, yaitu wilayah samudra dengan kedalaman lebih dari 6.000 meter. Zona ini umumnya berada di dasar palung laut yang sangat dalam dan menjadi salah satu lingkungan paling ekstrem di bumi. Hanya sedikit hewan bertulang belakang yang mampu bertahan hidup di sana. Ukuran Hadal snailfish relatif kecil dengan panjang sekitar 10 hingga 30 cm tergantung spesiesnya. Tubuhnya lunak, transparan, dan hampir tidak memiliki sisik yang tebal. Jika dibawa ke permukaan, tekanan air yang berubah drastis dapat merusak jaringan tubuhnya, sehingga ikan ini memang dirancang khusus untuk hidup di kedalaman ekstrim. Habitatnya berada di berbagai palung laut seperti Palung Mariana, Palung Jepang, hingga Palung Kermadec di Samudra Pasifik. Tekanan air di wilayah tersebut dapat mencapai lebih dari 1.000 kali tekanan udara di permukaan laut. Kondisi itu cukup kuat untuk menghancurkan banyak benda, tetapi Hadal snailfish mampu bertahan dengan adaptasi biologis yang sangat unik. Tubuh ikan ini memiliki kandungan senyawa khusus yang membantu menjaga fungsi protein dan sel-selnya agar tetap stabil di bawah tekanan yang sangat tinggi. Kerangkanya juga lebih lentur dibandingkan ikan pada umumnya, sehingga tidak mudah rusak. Adaptasi inilah yang memungkinkan Hadal snailfish hidup di wilayah yang hampir mustahil dihuni vertebrata lain. Meski hidup di lingkungan yang sangat ekstrim, Hadal snailfish justru menjadi salah satu predator puncak berukuran kecil di habitatnya. Hampir tidak ada ikan lain yang mampu hidup sedalam dirinya, sehingga persaingan mendapatkan makanan relatif rendah. Hal ini membuat spesies tersebut berhasil menguasai salah satu ekosistem paling terpencil di bumi. Perjalanan kita menyelami laut dalam akhirnya sampai di penghujung. Dari predator bergigi tajam, raksasa samudra, hingga makhluk-makhluk dengan bentuk yang nyaris tidak masuk akal, semuanya membuktikan bahwa kehidupan selalu menemukan cara untuk bertahan, bahkan di lingkungan paling ekstrem di bumi. Meski begitu, lautan masih menyimpan begitu banyak misteri. Sangat mungkin masih ada makhluk-makhluk lain yang belum pernah ditemukan manusia, menunggu di kedalaman yang belum pernah dijelajahi. Menurut kalian, dari 20 makhluk yang telah kita bahas, mana yang paling aneh dan paling membuat kalian terkejut? Atau mungkin ada penghuni laut dalam lain yang seharusnya masuk ke dalam daftar ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menemani perjalanan menyelami misteri laut dalam ini sampai selesai.
Kalian luar biasa, semoga sehat selalu dan jangan lupa bahagia. Sampai jumpa di video berikutnya.